Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita masih suasananya pandemi COVID-19, jadi belajarnya kita masih pakai secara online. Nanti Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran, memberikan tugas-tugas dan soal-soal melalui video. Untuk itu, tunggu ya video Bapak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A untuk SKI adalah judulnya Permusuhan Kaum Kafir Quraisy. Suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar. Baik aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial dan dakwah dan sebagainya akan lancar jika didukung oleh pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi perhatian khusus terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi perhatian khusus terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai Rasul yang harus menyampaikan dakwah kepada umatnya, beliau juga seorang pemimpin atau pemerintahan di Madinah. Dengan demikian, beliau harus bisa mengatur waktu untuk mengurus dan menjalankan keduanya dengan sebaik-baiknya. Beliau juga berupaya untuk mewujudkan rakyatnya hidup rukun, aman, dan sejahtera dalam satu ikatan negara dan agama. Awal kedatangan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat peribadatan kaum muslimin, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Masjid juga berfungsi sebagai pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Masjid juga sebagai tempat musyawarah dan pertemuan yang lainnya. Masjid sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun masjid, Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Makkah dengan kaum muslimin Madinah. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad SAW dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang yang mengatur orang-orang muhajirin, ansar, dan Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, yang isinya adalah 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu
dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Dengan disepakatinya piagam Madinah itu, maka kesimpulannya: 1. Telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam Madinah. 2. Seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalian Muslim, Ansar dan Muhajirin maupun Yahudi. 3. Undang-undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata hidup masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.